Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya, Dinda Amalia Rizky, perwakilan dari kelompok 1, akan menjelaskan mengenai pengertian daripada proposisi, matriks, dan juga peta Carnot. Adapun pada bagian contoh soal akan dijelaskan oleh anggota lain dari kelompok ini. Tujuan dari dibuatnya video kali ini ialah untuk memenuhi tugas matematika diskrit dan juga kami harapkan dapat bermanfaat bagi para penonton. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok ini yang terdiri dari Daud, saya sendiri, Maisuri, Nadine, Ocefat, Torik, Walter, dan juga Wirda. Materi yang akan dibahas ialah mengenai 3 poin. Yang pertama proposisi, meliputi konjungsi, disjungsi, dan juga negasi. Lalu ada matriks, meliputi penjumlahan dan juga perkalian matriks. Dan yang terakhir ada peta Carnot, yang akan membahas mengenai penyederhanaan dan juga gerbang logikanya. Oke, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu mengenai proposisi. Singkatnya seperti ini. Proposisi adalah kalimat yang bernilai benar ataupun salah. Jadi, sebuah kalimat tidak dapat dinyatakan sebagai proposisi apabila nilainya tidak benar ataupun tidak salah. Lalu, bagaimana sih contohnya? Kita bisa lihat pada soal di layar yang bagian A. 6 adalah bilangan genap. Nah, kenapa sih kalimat itu dinyatakan sebagai kalimat proposisi? Karena kalimat tersebut bernilai benar, yang artinya 6 merupakan anggota daripada bilangan genap. Untuk contoh lainnya, coba kalian pahami sendiri ya. Selanjutnya, di dalam sebuah proposisi terdapat operator yang digunakan untuk mengkombinasikan dua proposisi. Salah satunya ialah konjungsi atau operator AND. Adapun aturan penggunaannya ialah jika kedua proposisi bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai benar. Selain itu, maka hasilnya akan bernilai salah. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan melalui video berikut. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konjungsi atau biasa disebut dengan operasi N. Lalu ada tabel operasi N yang dimana P, apabila P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P konjungsi Q akan bernilai benar. Lalu yang kedua, apabila P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P konjungsi Q akan bernilai salah. Lalu yang ketiga ada apabila P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P konjungsi Q akan bernilai salah. Lalu yang terakhir ada apabila P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka konjungsi P dan Q akan bernilai salah. Selanjutnya, ada contoh soal daripada konjungsi atau tabel operasi N. Soalnya adalah perhatikan premis-premis berikut ini. Premis pertama, P. Harimau adalah hewan karnivora yang dimana ini bernilai benar. Dia bernilai benar. Lalu yang kedua, premis I, yaitu kerbau adalah hewan karnivora yang dimana dia itu bernilai salah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Dalam konjungsi N terdapat sebuah aturan. Jika kedua proposisi bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai benar. Nah, selain itu hasilnya akan bernilai salah. Karena premis kedua di sini bernilai salah, maka P konjungsi Q bernilai salah. Dan kesimpulan yang kita dapat adalah harimau dan kerbau adalah hewan karnivora, tetapi kesimpulan ini bernilai salah. Selain operator konjungsi, di dalam proposisi terdapat pula operator disjungsi, atau yang biasa disebut sebagai operator OR. Aturan penggunaannya ialah, jika kedua proposisi bernilai salah, hasilnya akan bernilai salah. Selain itu, maka hasilnya bernilai benar. Oke, langsung saja ke contoh soal. Jadi, disjungsi atau biasa kita kenal dengan OR adalah salah satu dari jenis operasi matematika dalam matematika diskrit. Nah, berikut ada tabel operasi dari disjungsi. Disjungsi akan bernilai salah jika kedua preposisinya bernilai salah, maka selain itu bernilai benar. Oke, kita lanjut kepada contoh soal. Perhatikan premis-premis berikut. P. Harimau adalah hewan karnivora. Q. Kerbau adalah hewan karnivora. Seperti yang kita ketahui bahwa kerbau adalah hewan herbivora, maka premis Q bernilai salah. Nah, untuk penyelesaiannya, seperti kita ketahui bahwa tabel operasi dari disjungsi, jika kedua nilai preposisi bernilai salah, maka hasilnya salah. Dan selebihnya selain itu bernilai benar. Nah, jika dimasukkan ke dalam
model matematika, P bernilai benar karena memang harimau adalah hewan karnivora, sedangkan premis Q bernilai salah karena kerbau adalah hewan herbivora. Jika P negasi Q, maka dia akan bernilai benar. Dalam proposisi terdapat pula operator negasi atau yang biasa disebut sebagai operator not. Operator ini digunakan untuk memberikan nilai yang berlawanan dari pernyataan yang ada. Aturannya ialah apabila pernyataan awal bernilai benar, maka hasilnya akan bernilai salah dan berlaku sebaliknya. Berikut contoh soalnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang negasi. Negasi bisa disebut juga dengan not. Berikut ada contoh dari negasi yaitu tabel operator not, di mana jika P bernilai benar, maka negasi P akan bernilai salah. Begitupun sebaliknya, jika P bernilai salah, maka negasi P itu akan bernilai benar. Ini ada contoh soal dari proposisi negasi yaitu P. Jika saya giat belajar, maka saya bisa jadi juara. Q. Jika saya meraih juara, maka saya boleh ikut bertanding. Jadi hasilnya P maka Q, Q maka R. Jika dinegasikan, hasilnya P adalah R. Jadi nilai R adalah jika saya giat belajar, maka saya tidak ikut bertanding. Jadi ini hasil dari soal yang ini. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan juga kolom. Bisa kalian lihat pada gambar di atas, untuk angka yang mengarah ke arah samping disebut sebagai baris, dan angka yang mengarah ke bawah disebut sebagai kolom. Dalam matriks, terdapat beberapa operasi. Salah satunya ialah penjumlahan matriks. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Oleh karena itu, syarat agar dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Penjelasan lanjutnya akan dibahas dalam video. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks bisa dijumlahkan jika ordonya sama. Saya di sini menggunakan ordo 2 sama 2. Di sini kita bisa lihat baris ordo pertama ditambah baris ordo kedua. Baris kedua ordo pertama ditambah baris kedua ordo kedua. Jadi dapat kita simpulkan A ditambah P dengan B ditambah Q dengan C ditambah R dan D ditambah S. Contohnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya ada contoh penjumlahan matriks, yaitu langsung saja 3 tambah 2 sama dengan 5, 5 tambah 4 sama dengan 9, 2 tambah 6 sama dengan 8, 4 tambah 5 sama dengan 9. Ya, inilah hasil dari contoh penjumlahan matriks. Terima kasih. Lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya perkalian matriks. Perkalian matriks hanya dapat dilakukan jika jumlah kolom di suatu matriks sama dengan jumlah baris pada matriks lainnya yang akan dikalikan. Misalnya, suatu matriks memiliki 2 kolom, maka matriks tersebut hanya bisa dikalikan dengan matriks lain yang memiliki 2 baris. Perkalian matriks dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen kedua matriks. Agar lebih jelas, akan dijelaskan melalui video. Oke, sekarang kita akan masuk ke perkalian matriks. Di sini saya akan menjelaskan cara pengerjaan dari perkalian matriks.
Oke, di matriks itu ada yang namanya baris dan kolom. Nah, cara pengerjaan dari perkalian matriks yaitu adalah di ordo pertama dikalikan kolom dari ordo yang kedua. Jadi yang AB ini dikalikan ke PR dan seterusnya. Jadi langsung saja saya berikan contohnya. Pertama A dikalikan P, hasilnya jadi AB plus B dikalikan R. Lalu yang baris ini dikalikan ke kolom yang selanjutnya, yaitu kolom yang ini. A dikalikan Q plus B dikalikan S. Nah, yang bawahnya juga sama. Yang baris yang kedua ini dikalikan ke kolom yang satu ini dan seterusnya. Pertama C kali B, D kali R, C kali Q, dan D kali S. Oke, selanjutnya akan masuk ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini saya akan jelaskan. Untuk yang pertama, kita kali dulu antara baris dan kolomnya. Min 2 kali 6, yaitu min 12. Setelah itu tambah 3 kali 2, yaitu 6. Habis itu untuk baris yang pertama kita lanjut ke kali di kolom yang kedua. 2 kali 2 min 2 kali 2 min 4 tambah 3 kali 3 9. Untuk baris yang kedua sama prosesnya kayak pertama tadi. 4 kali 6 2 4 tambah 4 kali 2 8. 4 kali 2 ya 8. Habis itu 4 kali 2 8 ditambah 5 kali 3 15. Untuk paragraf berikutnya kita jumlahkan. Min 12 tambah 6 min 5. Habis itu min 4 tambah 9 itu 4. Bagi sama 24 tambah 8 yaitu 3. Habis itu 8 tambah 15 2 3. Hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Sekarang kita sudah berada pada materi terakhir, yaitu mengenai peta Carnot. Apa itu peta Carnot? Peta Carnot adalah sebuah diagram yang terbentuk dari kotak-kotak. Tiap kotak merepresentasikan minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm yang merepresentasikannya berbeda, hanya satu buah literal. Lalu bagaimana cara mengisi peta Carnot? Caranya ialah, pertama, identifikasi jumlah variabel yang digunakan dalam contoh di samping menggunakan 3 variabel. Oleh karena itu, buat dahulu kotak berukuran 2 kali 4. Lalu yang kedua, isi kotak-kotak dalam peta dengan kombinasi biner dari variabel. Urutkan kotak-kotak tersebut berdasarkan urutan Gray code atau kode Gray. Lalu yang terakhir, masukkan nilai fungsi 0 atau 1 ke dalam kotak-kotak sesuai dengan kombinasi nilai variabelnya. Hasilnya
akan menjadi seperti contoh di samping. Agar lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Di sini saya akan memberikan 3 contoh soal. Yang pertama menggunakan kernel, yang kedua menggunakan gerbang logika, dan yang terakhir menggunakan aljabar boolean. Jadi karena variabelnya ada di sebelah sini, maka kita akan membulatkannya seperti ini. Lalu kita menjabarkannya seperti X, Y aksen, Z aksen, X, Y aksen, Z. Kita mencari persamaan dari 3 variabel tersebut. Nah, persamaannya nih X, Y aksen, X, Y aksen. Jadi sum of product. Nah, setelah hasil ini kita akan menggunakan gerbang logika X, Y, Z. Kita membuat garisnya. Karena di sini X-nya adalah X biasa, jadi tidak perlu menggunakan not. Di sini Y aksennya menggunakan aksen, jadi kita harus pakai not. Setelah itu Z-nya menggunakan Z aksen, kita pakai not. Selanjutnya X, Y aksen, lalu Z. Setelah itu kita membuat N-nya. Setelah itu digabungkan menggunakan OR. Hasilnya X, Y. Soal terakhir kita sederhanakan menggunakan aljabar boolean. Jadi X, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y aksen, Z sama dengan X, Y aksen. Lalu kita menggunakan hukum identik. Kita membuat hukum distributif. Bagaimana caranya? Jadi X, Y aksen, Z aksen ditambah X, Y aksen, Z sama dengan X dan Y aksen sama. Jadi kita tulis di sini Y aksen lalu Z aksen, dan Z biasanya berbeda. Jadi Z aksen ditambah Z. Selanjutnya ada hukum komplement. Nah, yaitu sama dengan X plus Y ini dijadikan 1. Selanjutnya ada hukum identitas. Sama dengan X. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.